Ya, karena sesuatu itu kan berawal dari cerita dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Awal Denrau. Kali ini saya bersama Ketua Umum HMI Cabang Malang Komisariat Mula Sadra, Kakanda Robi Arianto. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kanda? Alhamdulillah, kabar baik ini. Bagaimana Kanda memaknai Idul Fitri di komisariat hari ini? Tidak pulang kampung ya, Kanda ya? Bagaimana Kanda memaknai hari ini? Alhamdulillah, memang saya tidak pulang kampung hari ini. Tapi saya sangat memaknai sekali Idul Fitri hari ini. Sama saja bagi saya. Esensinya kita kan cuman silaturahmi. Cuman perbedaannya sedikit, kita hari ini kita silaturahmi dengan saudara-saudara kita seperjuangan. Nah, bedanya dengan dahulu kita silaturahmi dengan sama orang keluarga tua. saudara. Nah, kita hari ini sehimpun secita ya, Tum. Betul. Oke, tadi saya berdua baru saja habis ngopi bersama Ketum. Tiba-tiba Ketum itu punya keinginan mendesak keresahan, nggak tahu ini kita rekaman dulu kata Ketum. Kita pengen bikin sesuatu yang baru di YouTube-nya Komisariat Mula Sadra katanya. Apa ini teman-teman bertanya ini Tum, ada apa nih yang baru di YouTube Komisariat Mula Sadra? Ya, sebenarnya sesuai dengan apa yang kita suguhkan hari ini ya. Ini kita bicara soal podcast. Oh, podcast. Ini namanya podcast ini Tum ya. Podcast, katanya sih begitu. Berarti launching podcast dengan podcast. Iya. Jadi kita hari ini coba memulai lah. Paling tidak kita di hari yang Fitri ini ya, di bulan 1 Syawal ini kita bicara soal podcast itu tadi. Sebenarnya inisiatif saya mau mengadakan agenda atau kegiatan podcast ini sebenarnya jauh-jauh hari sebelum menjelang bulan puasa kemarin, tetapi memang ada beberapa kendala dan juga semangat saya sedikit ini dia jadi biasa naik turun. Mungkin sibuk tadarus kali. Sibuk tadarus di masjid ya. Nah, itulah sibuk tarawih lah. Sibuk tarawih Sehingga tidak terlaksana, dan ini mungkin awal yang bagus bagi kita untuk memulainya. Memulainya. Berarti ini baru permulaan ya, Tum? Betul, hari ini baru pemula. Kalau saya lihat ini tidak hanya baru di YouTube-nya Mula Sadra, tetapi sesuatu yang baru juga di HMI Komisariat Mula Sadra. Pertanyaan saya, Tum, kenapa Komisariat Mula Sadra harus punya podcast? Menarik sebenarnya pertanyaannya ini. Ya, terlepas dari storiesnya ya, mungkin masih belum ada karena memang zamannya berbeda gitu. Kita zaman dulu dengan zaman sekarang kan ini sebab berbeda gitu. Tantangannya Kanda Yunda dulu sama kita sekarang beda ya. Betul, sangat berbeda sekali. Kemudian selain itu kita juga berangkat daripada hasil inspirasi juga, hasil kita selama kita menjadi konsumen YouTube tiap hari kita dengerin podcast. Ya, podcastnya Karni Ilyas Club, semisal podcastnya Deddy Kobuzer. Nah, jadi saya punya kemauan dan punya keinginan. Jadi kenapa saya jadi konsumen terus? Kenapa saya tidak mencoba? Karena kita punya punya potensi juga. Kader HMI itu potensial dan juga punya potensi juga. Kaya dengan intelektualitasnya. Ya, kenapa tidak kita ciptakan sebuah wadah podcast ini ya? Jadi kita lebih-lebih harapan yang paling sederhana dapat menjadi wadah kader-kader baru untuk bereksperimen dan kemudian untuk melatih public speaking mereka. Ya itu kira-kira. Oh, kira-kira bisa saya sebut ini bagian dari ini juga, Tum. Kita kan disebut HMI organisasi kader, kita mendidik kader bagaimana. Juga mungkin bagian dari implementasi dari insan cita kita, salah satunya itu insan pencipta. Iya. Setelah akademik kita diminta untuk pencipta ini. Ya kita itu tadi. Inovatif. Jadi kita harus adaptif dengan zaman ya. Kita menciptakan wadah ini. Ini kan wadah. Iya. Wadah kita untuk berbagi, sharing ya, tentunya dengan harapan ini sebagai edukasi mereka yang di internet dan sebagainya, edukatif mereka, kemudian untuk sebagai inspirasi dan motivasi tentunya. Karena ini awal tentu teman-teman menjadi bingung. Saya bertanya kepada, kira-kira saya mewakili pertanyaan teman-teman lah. Nanti untuk di podcast ini siapa saja? Apakah cuman Ketum saja tiap hari katanya? Apakah cuman Sekum saja? Apakah cuman pengurus saja? Siapa saja yang boleh duduk di tempat saya? Siapa saja yang bisa jadi narasumber? Tolong sampaikan Tum. Bagaimana ini Tum? Ya untuk jadi narasumber atau untuk yang berbagi sharing di sini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang di luar HMI juga. Ini kita membuka ke seluruh orang. Kapan perlu tokoh nasional itu? Kapan tokoh nasional kayak Karni Ilyas kalau mau berbagi di meja kita hari saja. Kita gak muluk-muluk mimpi kita ya Tum ya? Mimpi kita sangat tinggi memang cita-cita karena sesuatu itu kan berawal dari cita-cita dulu. Siap. Jadi siapapun yang mau berbagi ya monggo kata orang Jawa. Jadi gak harus memiliki kompeten atau intelektual yang bagus juga. Intinya
apa yang dibahas, apa yang dibagikan ke halayak yang penonton ini Inspiratif. Ini inspiratif, kemudian ada membawa pesan-pesan lah yang Ada bisa hikmah ditangkap. lah Ada kalau hikmah. kata orang Unisma ya. Nah, hikmah lah, identik dengan hikmah. Berarti nanti tentunya kalau ketum itu tadi bilang. Oh iya, ini terlepas daripada itu ya. Ini harapannya sebenarnya untuk ini Dinda, untuk kita lebih dekat dengan senior. Nah, Betul. makanya saya mengusung konsep podcast ini untuk pindah-pindah tempat. Jadi kita bukan hanya terkukung ya atau terpenjara di studio saja. Makanya saya tidak mau membuat studio itu. Pindah-pindah. Nah, selain gitu selain faktor budgeting juga. Ini juga harusnya kita bagi saya studio ini bukan jadi suatu alasan begitu. Bukan penghambat lah. Jadi saya mungkin momen ini juga kita bisa menjalin silaturahmi ke rumah-rumah senior, kemudian kita bawa alat yang sederhana. Ini kan simple sekali alat-alatnya. Kita bawa ke rumah senior, kemudian jadikan dia sebagai narasumbernya, kita sharing-sharing. Kapan perlu kita bikin surat undangan ya Tum ya? Ya kalau memang perlu kita bersurat begitu. Jadi bukan hanya membawa proposal LK1 ataupun RAK gitu. Betul. Ya itu. Ya sepakat sekali itu Ketum. Nah tadi itu soal siapa saja dan apa saja. Sekarang pertanyaannya Tum, kalau itu sudah jelas, nanti konten-konten podcast ini konten-konten terkait apa saja? Apakah soal KHMI-an saja yang kita bahas atau soal apa saja kita bahas di sini? Kalau bicara soal konten ya, konten HMI tentunya seputar HMI tentu kita bahas di sini. Kemudian karena kita disiplin keilmuan tentang pendidikan, ya, tidak menutup kemungkinan hal yang berbau dengan pendidikan juga kita bahas. Kemudian yang isu-isu yang lagi hangat gitu itu kita pokoknya bicarakan. Kontemporer lah itu ya. Jadi misal ketika ada isu-isu tentang hukum, kita juga punya senior yang memang konsen di wilayah itu dan punya kapasitas di wilayah itu, ya kenapa tidak? Jadi kita ini sebagai wadah, kita coba mendiskusikan itu melalui forum podcast ini. Saya kira itu Dinda. Sangat menarik itu Tum. Tadi kalau Ketum bilang kita punya senior yang banyak, punya fokus di berbagai bidang, nanti kita bisa lihat bagaimana kebijakan ini dari perspektif filsafat ya Tum. Ya menarik gitu. Ya, misalnya kalau orang KPK itu orang pandang dari perspektif hukum atau politik, bagaimana ini dilihat dari perspektif filsafat? Ya, udah mainstream lah ketika orang berbicara hukum, kita ambil dari perspektif hukum. Tapi memang kalau alurnya kan memang demikian. Iya. Tapi kita cobakan ciptakan hal-hal yang menarik betul. Ya, mungkin ya salah satunya bicara soal hukum, nanti kita tarik ke perspektif begini loh. Ya, kiranya tadi sudah jelas dorongan-dorongan Ketum, karena dorongan, karena keinginan. Saya jadi ingat ini seseorang di Singosari pernah bilang kayak gini Tum. Gimana itu? Katanya itu perjalanan 1000 langkah bahkan 1 juta langkah itu dimulai dari 1 langkah. Menarik orang Singosari itu ya. Nah, kira-kira begitu. Saya melihat Ketum itu tanpa nama, ini udah kayak Lafran pada dirikan HMI tanpa spanduk aja ini. Tapi ada sampai hari ini alhamdulillah organisasi kita tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan barangkali podcast yang Ketum gagas pada kesempatan kali ini juga samalah umurnya kayak HMI kita hari ini. Amin. Itu harapan paling besar bagi saya begitu. Terakhir Tum, sebelum ini saya tutup, barangkali Ketum punya closing statement dalam launching podcast dengan podcast ini. Apakah itu harapan, terserah lah, pokoknya closing statement dari Ketum lah. Iya. Sebelum sampai ke closing statement, saya ingin memberitahukan juga terkait dengan nama ya. Nama ini mungkin saya mengundanglah kepada teman-teman dan juga senior-senior Kakanda Ayunda ini untuk berpartisipasi dalam merumuskan nama. Nantinya kira-kira nama yang apa sih cocok dengan podcast kita dengan isi konten-konten yang pembahasannya semacam ini, kira-kira nama apa sih yang cocok? Nah, itu saya tunggu lah. Mungkin Adinda awal juga kasih komentar lah kasih komentar di bawah ya kan, jangan ataupun bisa japri saya gitu, WA saya. Oh, kira-kira ini namanya yang bagusnya ini gitu. Kira-kira Adinda juga punya usul nama yang cocok, itu monggo disampaikannya. Ini kan supaya ada keterlibatan semua pihak dalam hal mensukseskan kegiatan podcast kita ini. Iya, tentunya kita minta partisipasi juga. Karena Yunda dukungan. Betul, dukungan moral maupun dukungan motivasi. Gitu. Barangkali itu Tum. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini soalnya harapan saja sebenarnya. Harapan saya mungkin lagi-lagi dukungan, kemudian juga minta komitmen lah dari teman-teman juga. Ayo kita sama-sama membangun podcast ini, kita mendirikan ini karena secara tidak langsung akan membawa nama komisariat juga. Eksistensi komisariat akan diketahui orang halayak umum ya, terkait dengan
keberadaannya di mana sih, dan lalu apa saja kegiatannya. Kita bisa melalui forum inilah kita bisa memperkenalkan itu semua. Nah, itu yang target yang paling ini ya, mungkin subscribernya, mungkin bisa lah kakak Anda, Yuda, senior-senior kita juga menekan tombol subscribe-nya dan like katanya kata orang YouTuber itu, kemudian di-share ya ke teman-teman gitu. Dan harapannya semoga ini menjadi awal yang bagus dan lebih-lebih ini kita bisa boomingkan begitu. Sama-sama ya, ini peran semua yang tidak bisa cuman kekompakan dari teman-teman, juga senior-senior juga sih juga bisa terlibat aktif gitu. Ya itu, enggak muluk-muluk saya target saya, langsung aja. Oke, terima kasih banyak Ketum atas waktunya pada malam hari ini. Saya tahu betul Ketum punya banyak kegiatan karena kita rekamannya 1 Syawal ini bertepatan. betul. Mau silaturahim ke rumah-rumah keluarga, teman, senior-senior dan sebagainya lah. Demikian teman-teman, kita akan berjumpa di podcast-podcast lainnya. Kita akan membahas soal pendidikan, politik, hukum, KHMI dan sebagainya. Betul. Saya Awaluddin Rao bersama Kakanda Robi Arianto mengucapkan terima kasih atas atensinya pada kesempatan kali ini. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.